Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman daimaini bidawai mumlikillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Quraisy Limami dengan NIM 125101005. Saya berasal dari kelas A, mahasiswa Akidah Filsafat Islam semester 1. Saya membuat video ini untuk menjelaskan bagaimana roman berkembang dari gaya lama ke gaya modern. Penjelasan saya mengacu pada buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai karya Hans Bagu Yasin. Buku ini diterbitkan di Gunung Agung, Jakarta. Saya memakai bab berjudul Lama dan Baru dalam Modern. Lama dan Baru dalam Roman Modern. Hari ini kamu akan melihat bagaimana cerita lama bergerak. Kamu juga akan melihat bagaimana roman modern membawa perubahan. Perubahan itu terlihat dari cara tokoh diperkenalkan, perubahan itu terlihat dari cara cerita dimulai, perubahan itu terlihat dari cara konflik muncul. Semua ini penting untuk memahami arah sastra Indonesia. Saya mulai dari gambaran cerita lama. Kamu mungkin pernah baca cerita lama yang berjalan pelan. Cerita lama membuka halaman dengan silsilah tokoh. Kamu dikenalkan pada ayahnya, kamu dikenalkan kepada ibunya, saudaranya, kamu diajak melihat rumahnya, kamu diajak mengenal kampungnya, dan kamu merasa seperti diajak jalan keliling keluarga tokoh. Pengarang ingin kamu memahami alur tokoh lebih dulu. Konflik muncul setelah kamu membaca banyak halaman. Gaya lama memakai cara ini karena masyarakat saat itu masih kuat terikat oleh adat. Keluarga dan asal-usul menjadi pusat identitas. Roman modern datang dengan gaya baru. Cerita modern tidak menunggu. Cerita langsung buka pintu, kamu langsung masuk ke dalam konflik. Dan kamu melihat tokoh bergerak sejak awal. Kamu mendengar banyak percakapan yang langsung menyentuh masalah. Kamu tidak diberi pemanasan yang panjang. Ritme ini membuat kamu merasa dekat dengan tokoh. Cerita terasa lebih hidup. Contohnya terlihat jelas pada sebuah novel berjudul Layar Terkembang. Cerita dibuka dengan pertemuan Tuti, Maria, dan Yusuf di gedung akuarium. Kamu langsung melihat hubungan mereka. Kamu melihat bagaimana mereka menanggapi situasi. Kamu juga mengenal sifat Tuti dari cara ia berbicara. Kamu mengenal Maria dan dari caranya merespon keadaan. Kamu mengenal Yusuf dari cara ia mengamati mereka. Tidak ada kata pengantar panjang tentang keluarga mereka. Cerita berjalan lewat tindakan mereka. Gaya ini membuat pembaca langsung masuk ke dalam dinamika sosial yang ada di dalam cerita tersebut. Belenggu, karya Armin Pane, masuk lebih dalam lagi. Kamu langsung masuk ke kepala Soekartono. Kamu mengikuti arus pikirannya. Kamu mendengar kegelisahannya. Kamu merasakan ketegangannya. Kamu melihat konflik batin yang tidak stabil. Pengarang tidak memberi penjelasan panjang tentang hidupnya. Pengarang ingin kamu merasakan isi kepalanya. Roman modern mengutamakan psikologi tokoh. Roman modern ingin kamu memahami manusia dari pikirannya, bukan dari silsilahnya. Roman modern memperlihatkan tokoh yang bergerak karena perasaan. Tokoh bergerak karena keinginan. Tokoh bergerak karena keraguan, bukan karena takdir atau adat. Soekartono menjadi contoh. Ia ragu, ia takut, ia tidak selalu punya jawaban, ia tidak digambarkan sempurna. Gunadi dalam Andang Teruna juga begitu. Ia bergulat dengan dirinya sendiri, ia menahan tekanan batin, ia kadang kuat dan kadang lemah. Tokoh seperti ini terasa dekat karena kamu bisa melihat sifat manusia apa adanya. Tuti menjadi contoh perempuan modern. Ia berpikir tentang hidupnya. Ia mengambil keputusan secara sadar. Ia menulis surat kepada Supomo. Ia mengaku bersalah karena memberi harapan. Ia bingung karena kesepian. Ia takut kehilangan masa mudanya. Ia hampir menyerah pada tekanan, tapi ia kembali ke prinsipnya. Ia menolak lamaran. Ia memilih tetap setia pada nilai yang ia bela.
Ia tidak mau menikah hanya untuk mengisi kekosongan hati. Tuti memperlihatkan bahwa perempuan modern mulai menjadi subjek. Ia tidak diam. Ia berbicara, ia tampil di ruang umum dan membela hak perempuan. Ia mendorong perempuan mengenal dirinya. Ia menuntut kemandirian. Ia ingin perempuan berdiri sebagai manusia yang utuh. Saat Tuti berbicara di depan umum, ia menegaskan bahwa perempuan harus berani mengambil keputusan. Ia menentang kebiasaan lama. Ia menolak pandangan yang menempatkan perempuan hanya di dalam rumah. Ia mengatakan perempuan berhak memilih jalan hidupnya. Ia mendorong perempuan tidak menyerahkan masa depannya kepada orang lain. Penggambaran ini menunjukkan bagaimana roman modern menangkap perubahan sosial. Sekarang kita bandingkan dengan tokoh lama seperti Siti Nurbaya. Siti Nurbaya banyak menahan diri. Ia pemalu, ia tunduk pada tekanan keluarga, ia takut mengungkapkan perasaan, ia tidak punya ruang untuk menentukan jalan hidupnya. Tokoh perempuan modern tidak lagi memakai pola ini. Mereka lebih terbuka, mereka berani menyampaikan isi hati mereka lebih aktif dalam kehidupan sosial. Endah Suwarni dalam Andang Teruna memperlihatkan perubahan besar itu. Ia jujur dengan perasaannya. Ia berdebar saat mendengar nama Madiun karena ia ingin bertemu dengan Gunadi. Ia hampir memeluk Gunadi saat bertemu. Ia jujur dengan emosinya. Adegan ini menunjukkan bahwa perempuan modern lebih bebas mengekspresikan diri. Laki-laki justru kadang menahan diri. Gunadi menahan diri karena ia merasa tidak pantas melakukan itu di depan umum. Pergeseran ini menunjukkan bahwa budaya modern membentuk sikap baru pada tokoh. Roman modern juga mencatat perubahan hubungan manusia dengan kampung halaman. Dahulu, orang merasa sangat terikat pada kampungnya. Contohnya, seperti Samsul Bahri dalam Siti Nurbaya. Ia merasa berat meninggalkan negerinya. Ia takut pergi ke tanah Jawa. Ia merasa pergi sangat jauh. Zaman sekarang tentu saja berbeda. Orang pindah tempat untuk sekolah, orang bekerja di kota lain. Banyak anak muda tumbuh dari daerah asal orang tuanya. Identitas seseorang tidak lagi ditentukan satu kampung. Roman modern menggambarkan tokoh dari berbagai daerah. Asal suku bukan inti cerita. Pandangan tentang perkawinan juga berubah. Dahulu, perkawinan banyak ditentukan oleh adat. Tokoh tidak bisa menolak keputusan keluarga. Roman modern menggambarkan perkawinan sebagai keputusan pribadi. Tokoh mempertimbangkan apa yang ia inginkan. Tokoh memikirkan kesiapan batin. Tokoh menolak perkawinan jika itu menghilangkan jati dirinya. Roman modern mencatat perubahan ini. Tokoh mengejar hubungan yang lahir dari kesadaran. Semua perubahan ini memperlihatkan cara baru melihat manusia. Cerita lama bergerak lewat adat, takdir, dan juga silsilah. Cerita modern bergerak lewat konflik batin, pilihan, dan kesadaran diri. Tokoh modern berdiri sebagai individu yang berpikir. Tokoh modern menghadapi dilema. Tokoh modern mempertanyakan hidupnya. Tokoh modern berani memilih jalan yang berbeda. Cerita modern terasa dekat dengan kamu karena tokohnya punya perasaan yang mirip dengan dirimu. Mereka ragu, mereka tidak selalu yakin, mereka ingin bahagia tapi bingung mencarinya. Mereka ingin dicintai tapi takut kehilangan dirinya. Kamu bisa melihat sedikit dari dirimu lewat perjalanan mereka. Kamu merasa hidup mereka seperti hidup manusia pada masa sekarang. Roman modern menunjukkan bahwa sastra ikut bergerak bersama perubahan zaman. Roman modern membantu kamu memahami manusia dari sisi terdalamnya. Cerita modern menempatkan manusia sebagai makhluk yang terus bergulat dengan pilihan. Roman modern mengingatkan kita bahwa hidup berjalan lewat keputusan, bukan lewat asal-usul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.